Kilatan petir hitam menari di mata Xiaoyan yang pekat. Dia mengusap senjatanya. Penguasa Swan berat, lalu berbisik lirih. Awan gelap menggulung semakin ganas, dan tak lama petir hitam selebar setengah kaki meledak dari langit. Seperti ular raksasa, menyambar Xiaoyan di atas gubuk kayu. Sorot mata Xiaoyan mengeras, dengan satu kepalan tangan dia berteriak, "Jurus pemisah gelombang api." Bayangan penguasa melindungi tubuhnya, dan saat petir menghantam, bang! Langit bergemuruh, ular petir menghancurkan sekeliling, namun tak mampu menembus lapisan penguasa. Pecah! Xiaoyan berteriak. Bayangan penguasa menyatu, menembus awan petir, membelah langit. Xiaoyan mengepalkan tangan lagi dan penuh tantangan. Telapak energi raksasa menghantam petir. Langit meledak dalam cahaya hitam dan nyala api. Petir itu melemah, tapi belum habis. Sebuah segel energi raksasa terbentuk di udara. Dentuman keras menggema saat segel itu bertabrakan dengan petir hitam terakhir. Keduanya lenyap dalam ledakan petir yang membelah langit. Dari pavilion tertinggi di kompleks keluarga Yu, semua mata memandang penuh takjub ke arah Xiaoyan. Tak ada yang percaya bocah muda itu mampu menghancurkan dua petir hitam yang ditakuti para alkemis. Namun langit tak memberi ampun, awan hitam yang murka kembali menari. Petir mengumpul, lalu menghujani Xiaoyan dalam badai kilatan seperti ular naga berwarna hitam pekat. Pada saat ini Xiaoyan mendongak, tatapan matanya justru memancarkan gairah bertarung. Xiaoyan berseru dengan tawa keras dan penuh percaya diri. "Bagus, ayo, datanglah semua." Tubuhnya diselimuti nyala api putih susu. Dia mengayunkan lengan jubahnya, menghantam langit dengan tiang-tiang pilar doki yang meledak satu persatu ke arah petir. Dentuman demi dentuman, getaran hebat mengguncang langit. Namun kekuatan langit tak habis. Xiaoyan terus bertahan, menahan puluhan serangan petir hingga akhirnya darah segar membasahi sudut bibirnya. Xiaoyan bergumam lirih dengan wajah pucat. Namun matanya masih menyala semangat. Masih terlalu kuat, harus kubuat lebih lemah lagi. Rasa letih menjelari tubuhnya. Petir semakin gila, seolah bersumpah akan menghancurkan pil yang hampir terbentuk. Dari awan, petir terbesar meledak turun. Ukurannya setengah tombak, pekat dan brutal. Yuyu dan Yuru hendak turun tangan. Xiaoyan berteriak cepat menahan mereka. "Jangan, aku masih membutuhkannya." Para tetua menahan nafas. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam lalu berseru penuh semangat. Boneka iblis emas muncul. Sebuah sosok bersinar keemasan muncul di hadapannya. Tubuhnya keras, kekar, dan bercahaya. Boneka itu mengangkat tinjunya dan menghantam langit. Petir hitam raksasa langsung tersedot ke tinju boneka itu, seolah tinjunya magnet bagi kehancuran. Semua orang terpana, bahkan Yuyu membelalak. Yuyu berucap pelan dengan nada tidak percaya. "Boneka itu menyerap petir. Itu petir iblis pil kaisar." Xiaoyan menatap boneka itu dan mengangguk dengan puas. Xiaoyan berkata cepat, penuh semangat dan perhitungan. "Serap semuanya. Ini akan jadi perbendaharaanmu. Apakah kau bisa mencapai tahap itu?" Boneka itu berdiri tegak, lalu dia mengangkat tangannya ke langit, seolah menantang petir. Dan petir menjawab. Satu persatu, sambaran menghantamnya tanpa henti. Petir menghujani tubuh emas itu. Rambutnya berdiri seperti landak, namun dia tak runtuh, justru menyerap semuanya. Tubuh boneka emas itu mulai berubah. Ototnya mengeras, warnanya menebal. Kekuatan petir mengubah daging buatannya jadi lebih sempurna, lebih kuat, dan lebih dekat pada bentuk hidup sejati. Xiaoyan bergumam penuh harap dengan suara nyaris tak terdengar. "Ini berhasil, ini benar-benar berhasil." Yuyu, Yuru, bahkan tetua ketiga hanya bisa menatap kagum. Tetua ketiga berkata kagum penuh rasa hormat. "Luar biasa, dia benar-benar memiliki boneka sekuat ini." Yuyu tertawa lega. "Kekhawatiran kita tidak perlu rupanya. Bocah ini benar-benar punya sesuatu." Yuru mengangguk pelan dan berucap lirih. "Syukurlah." Xiaoyan duduk bersila. Di atasnya, boneka iblis emas terus menyerap petir hingga tubuhnya makin berkilau, makin padat, dan makin hidup. Xiaoyan berbisik dengan semangat membuncah. Saat tubuhnya sepenuhnya berubah, dia akan mencapai puncak itu. Boneka sekuat bintang 5 Dodi. Langit mulai cerah, petir memudar, pil berhasil disempurnakan. Namun sebelum senyum puas muncul di wajah Xiaoyan, suara berat dan penuh kebencian menyela dari kejauhan. Muller membentak keras. Suaranya seperti kilat menyambar. "Xiaoyan, dasar bocah keparat, akhirnya aku temukan kau."
Sosok berjubah abu-abu di sampingnya menatap tajam ke arah Xiaoyan, penuh dendam dan murka. Pria berjubah abu-abu berkata penuh amarah dan kebencian, "Kau akan membayar, termasuk kematian Wu Huan." Dan dengan itu, awan gelap lain tampak menggulung, bukan dari langit, tetapi dari hati manusia. Pada saat ini langit mulai kembali terang setelah badai energi mereda. Sinar matahari hangat menembus awan, menyinari halaman utama keluarga Yu. Di udara, berdiri sosok muda Xiaoyan, tak tertimpa luka meski hanya saja dihantam kekuatan dahsyat. Xiaoyan menghela nafas berat, tubuhnya masih tegang, tapi matanya menyiratkan tekad, tinjunya mengepal, terasa mati rasa. Pertanda kekuatan dahsyat berasal dari dalam dirinya. Xiaoyan berkata pelan dengan nada reflektif, "Petir Suanmu jauh lebih kuat dari yang kupikirkan. Kalau bukan karena kekuatanku sudah mencapai puncak Dou di bintang 3, mungkin aku sudah hancur." Semua mata tertuju pada boneka iblis emas di dekatnya. Cahaya keemasannya bergetar menandakan evolusi yang sukses. Xiaoyan tak menyembunyikan senyumnya. Xiaoyan berucap penuh penghargaan, "Akhirnya, bonekaku sempurna." Saat itu, suara mendesing datang dari kuali merah menyala. Di dalamnya, pil merah gelap menyala liar, lalu meledak keluar dalam wujud naga api. Xiaoyan berseru cepat dan mengejek, "Huh, mau kabur? Tidak semudah itu." Pada saat yang sama, Xiaoyan melesat cepat, menangkap naga pil itu. Tubuhnya senyap seperti bayangan di atas halaman. Xiaoyan berkata tegas dan menantang, "Berhenti sekarang." Naga pil itu berubah menjadi binatang buas dan menyerang dengan cakarnya. Xiaoyan menghindar dan membalas dengan dingin, "Coba kau tahan ini." Duar! Suara tunggal dentuman saat dia meninju balik. Tubuh binatang bengkak sebelum menyusut drastis, lalu menjadi sosok manusia yang terlihat persis seperti Xiaoyan. Xiaoyan menatap dengan terkejut dan heran. "Wow, bisa meniruku." Namun wujud itu pun lenyap, berubah menjadi seorang wanita cantik berambut panjang. Sosok yang membuat hati sedikit bergetar. Xiaoyan berucap pelan, teringat akan seseorang, Sun Er. Dari kejauhan, Yu terpaku melihat wujud itu. Aura gadis itu begitu memikat, membuatnya ikut merasa gelisah. Tapi Xiaoyan tak membiarkan ilusi terus berjalan. Dia membentuk segel tangan cepat, menembus ilusi itu. "Tunggu aku akan kembali, aku akan menemukannya." Xiaoyan mencengkeram pil yang berubah wujud. Cahaya warnanya memudar, berubah kembali menjadi pil merah gelap. Berakhir sudah." Xiaoyan berbisik lega dan penuh prestasi. Pada saat ini suara langkah kaki dan keributan tiba-tiba terdengar dari gerbang utama. Muller membentak keras dengan emosi penuh kejutan. "Itu Xiaoyan, akhirnya kutemukan." Pria berjubah abu-abu menambah dengan nada dingin dan penuh dendam, "Dasar bocah tengik, kali ini kau akan membayar semua dosamu, termasuk kematian Wu Huan." Ketegangan menguar di halaman keluarga Yu. Muller dan pria berjubah abu-abu berdiri mengancam, mengisi udara dengan aura kemarahan yang pekat. Xiaoyan yang telah menarik nafas dalam tampak siap. Doki di tubuhnya berdesir pelan, siap menghadapi ancaman baru ini. Muller berkata menggeram penuh kemarahan, "Kau pikir bisa kabur begitu saja setelah membunuh Bu Huan?" Pria berjubah abu-abu menimpali dingin, dengan suara rendah dan mengancam, "Ini bukan hanya soal balas dendam, ada rencana besar di balik semua ini. Konspirasi yang mengancam kota Wu." Mendengar ini, para tetua dan murid keluarga Yu saling berpandangan. Konspirasi? Itu berat. Warna suasana berubah gelap. Pada saat ini Xiaoyan berkata tegas menahan amarah. "Jika itu yang kalian ungkap, bicarakan sekarang. Aku tak akan mundur." Muller dan pria berjubah saling berpandangan. Lalu pria berjubah angkat suara pelan, namun tiap katanya tajam seperti pisau. Pria berjubah abu-abu berkata dingin dan penuh arti. "Beberapa hari yang lalu, terjadi kematian misterius di reruntuhan kuno. Bu Huan tewas tanpa saksi. Petunjuknya hanya jejak api putih susu." Aura di udara semakin mencekam. "Jejak api putih susu, itu ciri khasmu Xiaoyan?" Xiaoyan berkata dengan tenang dan penuh percaya diri. "Jejak itu dari pil kaisar yang kukendalikan, tapi aku tidak membunuhnya. Dia diselamatkan oleh pihak lain di reruntuhan." Keheningan singkat muncul. Beberapa tetua terkejut, yang lain mulai berbisik-bisik. Pria berjubah menambahkan dengan nada getir, "Tapi pemimpin kota Wu melihatnya sebaliknya. Mereka melabelimu sebagai pembunuh, menebar perintah perburuan kota Wu." Sementara itu, Muller terkekeh sinis, seolah sedang menyadari kemenangan kecil. Muller berkata sinis dengan nada puas,
Itulah sebabnya kami mencarimu, bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk menanggung konsekuensi dari ancaman terhadap kota Wu. Xiaoyan memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Dia tahu ini pertempuran lebih besar dari sekedar dendam pribadi. Sesaat kemudian Xiaoyan berkata mantap, suaranya penuh keyakinan. Aku tak akan mundur, buktikan kalau aku salah. Jika kota Wu percaya aku pembunuh, aku akan hadapi mereka di mana saja. Di kota Wu, di reruntuhan, atau di hadapan seluruh dunia. Pada saat ini suasana membeku, angin bertiup pelan, seolah menunggu respon Muller dan pria berjubah abu-abu itu. Muller berkata dingin dan menantang. Bagus, tunggu saja. Kota Wu akan datang, dan saat waktunya tiba, kau akan menghadapi hukuman sejati. Sebentuk ketegangan memenuhi udara, sebuah konflik yang mengancam bukan hanya Xiaoyan, tapi juga keamanan seluruh kota Wu. Suasana di halaman utama keluarga Yu mendadak menegang. Di tengah hiruk pikuk orang-orang yang tadi menyaksikan keberhasilan alkimia Xiaoyan, kini muncul ketegangan baru. Suara keras bergema, menarik perhatian semua orang. Mendengar suara lantang itu, alis Mule dan rombongannya langsung berkerut. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah keluarga Yu. Mereka tak bisa bersikap semena-mena. Mau tak mau mereka pun menurunkan sikap arogan mereka. Mule, anak Mule, merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Dalam sekejap saat waktu seakan berhenti, dia merasakan ada tangan yang menarik bajunya. Dalam kedipan mata, dia telah dipindahkan dari sisi ayahnya dan langsung muncul di hadapan Xiaoyan. Mule, meskipun selama ini tampak pongah, sebenarnya adalah orang yang sangat takut mati. Dengan kekuatan hanya di level Dao di bintang 3, dia sadar sepenuhnya bahwa nyawanya bisa melayang kapan saja di tangan tokoh kuat seperti Yuyu. Ketakutan menggantung di wajahnya, namun dia tak berani mengeluarkan suara. Satu kata salah mungkin bisa membuat Yuyu mengajarkan sampai mati. Mulai berkata dengan geram penuh amarah. Yuyu, tua bangka sombong, jangan bertindak seenaknya. Melihat putranya tiba-tiba dipisahkan dari sisinya dan ditangkap oleh Yuyu, Mulai langsung meledak. Doge menyelimuti seluruh tubuhnya dan membentuk sebuah tangan raksasa yang langsung menyerang ke arah Yuyu. Yuyu hanya mendengus pelan. Dalam sekejap, serangan itu lenyap begitu saja seperti ditelan udara. Tanpa memperdulikan Mule yang marah besar, Yuyu dengan santai melemparkan Mule ke arah Xiaoyan. Yuyu berkata datar, terserah kau mau memperlakukannya bagaimana. Xiaoyan berkata pelan namun tajam, menatap Mule. Dulu aku membiarkanmu hidup karena belas kasihan, tapi sekarang kau malah membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Api berwarna putih susu menyelimuti telapak tangan Xiaoyan dan dia bersiap menyerang. Mule berteriak panik. Ayah, selamatkan aku. Dia bisa merasakan aura kematian yang menguar dari tubuh Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan hendak menghantamkan serangannya, Mule mengangkat selembar kertas putih yang dibungkus doki merah menyala. Di atasnya hanya ada satu huruf mencolok, Wu. Mule berseru lantang. Yuyu, kau tahu ini apa? Yuyu mengernyitkan alisnya. Itu perintah kota Wu. Mule berkata perlahan. Begitu perintah ini keluar, semua pihak harus menyingkir. Kami hanya datang untuk menangkap Xiaoyan. Yuyu bergumam. Celaka, ternyata itu adalah perintah perburuan Wuhuan. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Apa itu perintah kota Wu? Yuru menjelaskan dengan suara muram. Itu adalah surat perintah penangkapan dari kota Wu. Siapapun yang dikenai perintah itu akan diburu tanpa henti oleh para elit Wuhuan. Bahkan jika kau bersembunyi di ujung dunia. Xiaoyan langsung paham. Dia menatap kertas putih itu lalu melepaskan cengkeramannya kepada Mule. Dia pun memusatkan doki dalam tubuhnya, bersiap menghadapi situasi tak terduga. Mule yang lolos dari cengkerama Xiaoyan langsung lari terbirit-birit kembali ke sisi ayahnya. Lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi penuh kepuasan dan ejekan. Di kejauhan, Baisu dari asosiasi alkemis menggeleng pelan, lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Baisu bertanya penasaran, apa yang sedang dia lakukan? Sebagai alkemis, Baisu memiliki persepsi spiritual yang tajam. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Xiaoyan baru saja menghabiskan banyak dogi untuk meracik pil, kini energinya justru meletup kuat dari dalam tubuhnya. Bai Ruo pun bertanya, ada apa? Baisu menjawab sambil menatap punggung Xiaoyan. Tidak ada apa-apa, tapi kalau bisa, nanti kita bantu. Anak itu masih muda tapi sudah sekuat ini. Kalau dia bilang tak punya latar belakang, aku tak akan percaya. Dengan keahlian dan pengalamannya, Baisu tahu Xiaoyan pernah hampir membunuh Wuhuan. Kini, dengan munculnya perintah kota Wu, situasi bisa jadi sangat berbahaya. Orang-orang di sekeliling terdiam usai mendengar seruan Mule.
Semua menatap kosong ke arah kertas putih bertuliskan Wu itu. Mulai masih mengangkat tinggi surat perintah itu, mata tajamnya menatap punggung Xiaoyan yang memanggul penggariswan berat. Sedikit fluktuasi doki muncul di telapak tangan Mulai, siap menyerang jika Xiaoyan bergerak sedikit saja. Ketegangan menyelimuti seluruh halaman keluarga Yu. Beberapa saat berlalu, akhirnya tubuh Xiaoyan yang tegak bagaikan patung itu sedikit bergerak. Mulai langsung memejamkan pandangannya. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti elang yang siap menyambar mangsanya. Xiaoyan akhirnya membuka suara, tenang tapi tegas. Ketuamu, dulu mulai dari aku bertarung di reruntuhan. Aku memang mengalahkannya, tapi aku tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia tak akan bisa berdiri di sini sekarang. Xiaoyan menambahkan dengan nada menantang. Jika ketuamu masih menyimpan dendam atas hal itu, hari ini aku bersedia menantangmu. Ucapan itu menggetarkan halaman. Semua mata kini tertuju pada Mulai menunggu reaksinya. Mulai tertawa keras. Hahaha, aku akui anakku kalah, tapi jangan kira kau bisa lari dari hal yang sesungguhnya. Mulai berkata dengan nada tajam. Yang kubicarakan bukan soal dirimu dan anakku. Xiaoyan bertanya tenang. Kalau begitu, apa maksud ketuamu sebenarnya? Di hadapan semua orang, Mulai perlahan menyimpan kembali kertas putih itu. Pandangannya tajam seperti pisau. Mulai berkata dengan dingin. Beberapa hari lalu, putra dari keluarga Wu di kota Wu bertarung di pegunungan reruntuhan dan tewas. Kau tahu tentang ini? Kabar itu membuat suasana gaduh. Wu Huan adalah pewaris yang digadang-gadang di kota Wu. Kepergiannya mengejutkan banyak orang. Xiaoyan berkata dingin. Ho, apa maksud dari ucapan ketuamu? Di dalam hati, Xiaoyan sudah menyusun ulang kejadian itu. Dulu dia nyaris membunuh Wu Huan, tapi pria itu diselamatkan oleh kaum klan jiwa. Dia tak menyangka kota Wu akan memakai ini sebagai alasan untuk menyerangnya. Mulai menambahkan, tim penyelidik kami telah mengecek tempat kejadian. Mereka menemukan tanda api putih susu yang sangat khas. Mulai menatap tajam ke arah Xiaoyan, lalu menyimpulkan, kami yakin pembunuhnya adalah kau. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.